Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan sudah beri kami kesehatan, kekuatan, bahkan rohani kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin pulihkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami ya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan, sehingga tidak ada kuasa kegelapan, intimidasi iblis yang akan mengganggu jalan ibadah kami. Tolak, patahkan, ikat, hancurkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga kuasa mulai Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah awal kami ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada
ini supaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menggairahkan hati kami, pikiran kami, dan tubuh kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita akan angkat satu pujian, Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil berceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil berceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. 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 Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu
kami. Kami nggak mau tenggelam, kami mau Tuhan membangkitkan kekuatan kami untuk terus boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dari perkataan kami, ucapan kami, tingkah laku, perbuatan pikiran kami tidak benar. Kuduskan, layakkan, benarkan kami di hadapan-Mu. Kami membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Biar Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami datang, kami pulang berbuah-buah firman-Mu menjadi lipat kali dalam hidup kami. Kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Ambil alih tempat ini, ambil alih ibadah ini. Tutup bungkus rapat-rapat tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Pagari dan tembok berapi-Mu. Apabila dengan kuasa yang jauh mencuri berkat firman-Mu, memutar balikan firman-Mu, kami boleh sepakat dari kami kata lapak tangan hancurkan dalam nama Yesus. Ambil alih ibadah tempat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua semakin kecil, Kau semakin besar. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kebesaran bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya. Ini kali saya kedua di tempat ini. Saya mengucap syukur pertama-tama sama Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk saya boleh bagikan sedikit firman Tuhan. Saya juga terima kasih untuk mimbar yang sudah dipercayakan Pak Samuel untuk boleh mempercayakan GBS Kapernaum hari ini untuk saya boleh ngisi. Ini sungguh anugerah besar, saudara. Saya sudah sejak hari apa ya terakhir itu saya di bulan Maret saya pelayanan sampai ke Jakarta, pelayanan rutin setiap bulan saya mesti di Jakarta, tapi bulan Maret terakhir saya terakhir ke Jakarta, sampai sekarang saya belum pergi. Jadi dalam pelayanan mulai Maret itu segala PB dan segala macam sudah close semua betul-betul pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan saudara harus paham mengerti, nanti ada sedikit mungkin Tuhan bisa pelihara saya sampai hari ini. Jadi mulai April, Mei, Juni, sekarang ini Juli ya. Juli di akhir bulan ini baru saya baru pertama ini khotbah. Saya sudah lama, jadi cukup selama 4 bulan saya tidak nyampaikan sama sekali baik di PD maupun pelayanan di tempat lain. Saya sudah siapkan firman ini kira-kira kemarin lusa saya sudah siapkan. Saya selalu baca, kalau saudara tahu saya tidak mulai dari awal lagi, gitu ya. Saudara kalau pernah kenal saya, jadi saya tidak mulai dari awal lagi. Saya selalu tanya firman Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan, gitu ya. Bukan karena kuat gagah saya, bukan karena saya paham, bukan karena saya melalui kesaksian, melalui orang-orang yang sharing sama saya, tapi saya selalu tanya apa yang harus saya sampaikan, gitu ya. Cuma bacanya cuma Alkitab kok ini sebagian sudah paham mungkin. 1 PL, 1 PB, saya tidak cari-cari ayat emas, saya tidak cari-cari ayat yang bagus, enggak. Saya cuma urut aja, Tuhan suruh saya sampaikan di mana. Ada satu ayat yang kemarin lusa itu Tuhan taruh ayat itu, tapi waktu saya renungkan, saya tidak dapat ayat itu. Saya tidak dapat kemana ayat itu gitu ya. Saya renungkan, saya nggak dapat, tapi ada satu titik Tuhan kasih ayat itu, saya betul berngomong sama ini mengenai ayat ini. Tapi saya membahas ayat sebelumnya gitu ya. Jadi memang satu perikop kebiasaan. Nah kemarin saya habis ada ke satu tempat gitu, pulangnya malam. Pulangnya mungkin sampai rumah jam 10-an gitu. Itu telah sebetulnya. Saya ada doa gitu ya, saya buka grup mengenai doa wabah ini gitu ya. Jadi dari mana-mana, luar pulau, dari Jakarta dan segala macam banyak. Kita berdoa setiap jam 9. Oh iya, makasih. Kemarin itu saya terlambat, jadi jam 10 gitu ya. Saya berdoa, saya selesai jam 11, saya tanya lagi, Tuhan, apa yang Tuhan mau lengkapkan melalui firman ini? Ternyata Tuhan balikkan ke ayat itu gitu lah. Baik lagi, terus Tuhan kembangkan. Jadi saya kemarin tidur jam 1 gitu lah. Hari ini saya ada terakhir ini berapa hari kemarin ya, kira-kira sebulan. Saya mulai mungkin kerja sama istri saya anak saya 2. Jadi saya kerja mulai jual mungkin ya saya tidak promosi di sini saudara. Nanti lain kali aja. Mungkin saudara bisa ngobrol-ngobrol. Kita buka langsung ayatnya yang Tuhan percayakan untuk saya sampaikan. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4.
Ini tampil. Ya. Tampil. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saudara. Saya harus baca satu perikop supaya saudara jelas. Jadi supaya nggak kemana-mana, nggak lari-lari kemana-mana. Jadi kita boleh fokus dan kita bisa paham. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Saya yang baca aja ya. Bentar, saya mesti cocokkan waktu juga ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Menariknya Yohanes, penulisnya Yohanes. Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan. Jadi murid yang dikasihi Tuhan, jadi dia berbicara mengenai kasih terus di situ. Baik di kitab Yohanes banyak cerita mengenai kasih, tinggal di dalam dia di dalam kita, akulah pokok anggur dan segala macam. Baik sampai ke 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes berbicara banyak mengenai kasih. Karena Yohanes ini murid yang dikasihi gitu, jadi supaya saudara paham, banyak mengarah ke sana. 1 Yohanes pasal 4, saya baca ayat 7 sampai ayat 21. Ayat 7-nya perikopnya Allah adalah kasih. Tuliskan Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini ngasih kepada sesama ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi sesama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 13-nya, demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi ada kesaksian melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Ayat 15, barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Diulangi lagi. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Saya garis bawahi, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih, ini sebetulnya ayat di sini ini yang Tuhan tekankan sama saya. Tapi saya sempat bahas mengenai Allah adalah kasih. Kami tetap berbicara Allah adalah kasih. Cuman ini lebih diperjelas gitu ya. Di dalam ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi hari-hari ini saya mau kasih judul tidak ada ketakutan. Tidak boleh ada ketakutan. Ketakutan apa itu? Ketakutan dalam hal ekonomi, sakit penyakit, tidak ada ketakutan. Nanti kita belajar sedikit di situ. Bagaimana Tuhan pelihara saya juga di dalam masa-masa ini, sedang kebutuhan saya banyak. Saya nggak pelayanan, saya ceritakan selama 4 bulan, 5 bulan ini. Baru di akhir bulan ini saya baru pertama bisa menyampaikan khotbah lagi di tempat ini gitu ya. Semua pemeliharaan Tuhan. Tidak ada ketakutan apapun gitu ya. Tuhan tidak ingin ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi bagaimana tidak ada ketakutan? Harus mempunyai kasih yang sempurna. Gitu. Kasih yang sempurna, garis bawahi lagi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nanti apa kasih yang sempurna? Nanti Tuhan jelaskan sedikit. Melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia,
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terakhir, barang siapa mengasihi Allah, jadi sebetulnya bicara hukum. Awal saya temukan itu menjadi dua hukum. Jadi hukum pada hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Tapi hari ini Tuhan kasih lebih jelas lagi, kasih yang sempurna. Tidak ada ketakutan. Tadi ya 1 Yohanes 4. Bagaimana supaya kita tidak punya ketakutan? Kita harus hidup di dalam kasih yang sempurna. Di dalam 1 Yohanes tadi 14 dan 18 kasih yang sempurna. Di dalam bagaimana sih hidup di dalam kasih itu apa? Kita tahunya biasa kalau kita sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 13 berbicara kasih. Tapi hari ini kita berbicara tetap di dalam perikopnya Yohanes yang tulis. Kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Hidup di dalam kasih itu bagaimana? Jadi bagaimana supaya kita tidak ada ketakutan, gitu ya? Jadi kita harus hidup di dalam kasih yang sempurna. Hidup di dalam kasih itu apa? Ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu sudah ya, 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Bilang lagi, hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saya ulangi lagi. Dan inilah kasih itu, jadi balik tok tadi ya. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi hidup di dalam kasih yang sempurna itu sama dengan hidup di dalam perintahnya. Betul kayak gitu. Kita buka lagi apa perintahnya? 1 Yohanes pasal 3. Balik-balik sedikit di kitab 1 Yohanes 2 Yohanes gitu ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Apa itu perintahnya? Jadi bagaimana hilang ketakutan, hidup dalam kasih. Bagaimana hidup dalam kasih? Menuruti perintahnya. Apa itu perintahnya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dua lagi perintahnya. Yang pertama dikatakan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Jadi percaya akan firman-Nya sebetulnya. Percaya kepada Yesus itu percaya kepada firman. Bagaimana kita bisa bicara percaya kepada Yesus sedangkan kita tidak percaya kepada firman? Bagaimana kita bisa percaya Yesus tapi sejak perjalanan bagaimana Yesus berbicara kita tidak pernah tahu. Jadi yang pertama kasih Tuhan Allahmu tetap ke sana. Percaya kepada Yesus itu menuruti firman-Nya, percaya kepada firman. Kasih yang sempurna itu menuruti perintahnya. Perintahnya itu apa? Menuruti firman-Nya. Yang pertama ada dua, menuruti firman-Nya. Saya buka di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, saudara. Ayat 3 sampai 5. Mungkin sedikit tapi cuma di 1 Yohanes 2 Yohanes itu. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Saya baca. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, ulangi lagi. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, berarti perintahnya itu menuruti firman-Nya. Ya, saya ulangi ayat 4 sebentar. Mungkin naik 1 Yohanes 2 ayat 4 sebentar. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Perintahnya ini apa dia? Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Menuruti firman-Nya. Kita hidup jangan seperti firman yang kita tahu perbuatan baik, tidak akan mustahil berbuat. Menuruti firman yang Tuhan ucapkan setiap hari. Bukan menuruti firman-Nya pada umumnya. Ayo miliki firman yang khusus buat kita. Jadi bukan firman yang sekedar umum tok. Jadi kita harus buat baik, tidak boleh ini, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Tuhan mau didik kita menuruti firman-Nya setiap hari, firman secara khusus buat kita. Ini nanti akan saya sampaikan sedikit mengenai apa yang saya akan mau saksikan sedikit. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi kasih hidup di dalam kasih yang sempurna. Kita dua ini sempurna, kasih yang sempurna itu menuruti firman-Nya.
Jadi bukan hanya hidup di dalam kasih, ini ada embel-embel. Ini yang Tuhan menarik buat saya. Oh ternyata saya tadi malam itu cuma dapatkan itu loh. Kasih yang sempurna. Kasih sempurna ada dua hal. Berbicara kasih Tuhan dan kasih sesama. Tapi ditulis kasih yang sempurna di situ. Dan saudara yang kedua, saudara dia juga ada kata-kata kasih yang sempurna. Ternyata kasih yang sempurna yang pertama menuruti firman-Nya. Saya mau saksikan gini saudara. Saya kalau pemeliharaan Tuhan, saya sudah sampaikan sedikit tadi saya mau saksikan. Jadi kita mungkin saudara hidup, mungkin ekonomi saudara, keuangan saudara gitu ya, mungkin sakit penyakit. Saya mau ceritakan dua hal mengenai ekonomi saya. Saya sudah 4 bulan tidak pelayanan gitu ya. Saya bukan gembala tempat gereja, saya punya ibadat, saya punya jemaat seperti tempat ini. Saya Tuhan perintahkan saya sebetulnya jalan lebih ke penginjil, mendobrak, membangkitkan semangat gitu ya, roh terus menyala-nyala. Tuhan bawa saya gitu. Saya tidak pelayanan, jadi saya di rumah nganggur sama istri saya, sama kedua orang saya. Tuhan, saya nganggur ini, tidak kemana-mana dan segala macam gitu ya. Ya di sana mulai jenuh saudara. 4 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain itu bingung. Jadi orang itu sehat, jadi kerasa kayak nggak enak. Apalagi setiap hari nontonnya di TV, dia televisi lihatnya tentang update ini virus yang sekarang wabah ini, COVID ini semakin banyak, semakin apa. Jadi apa dikit tenggorokan nggak enak dikit, waduh bingung ini cepet-cepet buat jahe gitu, cepet-cepet minum jahe, parut-parut sendiri, bangun-bangun parut-parut sendiri, atau mulai minum-minum yang anget-anget dan segala macam gitu ya, mulai ditem terus tangannya walaupun saya tidak beli yang tembak gitu, tak tem sendiri gini ya. Jadi banyak hal. Di samping itu pemeliharaan Tuhan atas saya, anak saya kuliah dan tidak ada diskon. Kuliah tetap berjalan, diskonnya cuma bayar mundur 1 bulan. Anak saya satunya SMA, ada diskon 10% tok, saudara. Jadi 10% dari nominalnya berapa? Kalau 10% dari mungkin 10.000 itu cuma 1.000, gitu ya. Anak saya yang gede, yang kecil lumayan. Yang gede sudah kuliah, saudara. Sedangkan saya ini berempat ini benar-benar pemeliharaan Tuhan tidak kerja sama sekali, tapi Tuhan siapkan. Anak saya kuliah di UPH. UPH semesterannya setiap 4 bulan sekali, saudara. Jadi setahun 3 kali. Jadi saya mesti bayar setahun 3 kali. Bayangkan bagaimana. Tapi saya tidak mikir ke arah sana. Tuhan selesaikan sampai hari ini. Kemarin berapa hari yang lalu saya sudah bisa lunasi uang kuliahnya anak saya yang kedua. Anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua juga bayarnya potong 10% dan cukup banyak. Anak saya yang kedua ini kuliah sekolahnya di NSE, YBPI itu ya. Uang sekolahnya sudah dapat 50% nih, masih 1 juta. 1 juta lebih, 50%. Dipotong 10% masih 1 juta, saudara. Jadi tanpa penghasilan, tanpa kemana-mana, Tuhan siapkan. Itu kalau saudara bicara ketakutan mengenai keuangan, percayakan. Ayo kita koreksi. Kalau kita miliki ketakutan, kita koreksi 2 hal ini toh. Hubungan kita sama Tuhan bagaimana? Hubungan kita sama sesama bagaimana? Kalau hubungan kita sama Tuhan, mungkin Tuhan aku baik sama kamu, Tuhan coba koreksi sama sesama. Minimal sama istri, minimal sama suami, minimal sama anak-anakmu, minimal sama sekelilingmu, sama jemaatmu, dimanapun kamu berada, minimal itu ayo koreksi. Kalau tidak cepat-cepat balik supaya tidak ada ketakutan, karena kasihnya harus sempurna dalam hidup kita. Koreksi 2 hal, sama Tuhan dan sama sesama. Seringkali kita ini banyak kalau kejepit koreksinya cuma sama Tuhan, tapi lupa sama sesama juga ada itu. Entah kita kepahitan dan segala macam, ini Tuhan ajarkan. Kira-kira 2 bulan yang lalu ya, saya tidak enak badan itu sampai 2 minggu saudara. Ini bicara menuruti firman-Nya. Saya agak cepat sedikit. Menuruti firman-Nya. 2 bulan kemarin ya, saya sempat di rumah itu selama 2 minggu. Badannya nggak enak semua gitu. Jadi sampai kalau anak saya bilang papa itu biasa gitu. Jadi saya diam-diam ngetem sendiri gini. Ya orang stres saudara, aku nggak pelayanan apa-apa, ngetem sendiri, badan nggak enak semua. Terus nontonnya tentang COVID terus gini mau nggak mau. Terus buka handphone juga update virus gini, jumlah berapa. Kepikiran saudara. Karena penyakit ini kalau sampai ke bawah bisa kemana-mana. Sedangkan yang datang ke tempat saya itu orang-orang sharing, orang-orang datang curhat, dan dia rata-rata mungkin sales datang kemana, mau masuk tak sidang rumah saya, close, dilarang masuk, nggak mungkin. Saya masuk sampai rumah juga bingung ini dibersihkan, apa cara nih? Dia jalannya sudah kemana-mana, dibersihkan nggak mungkin. Jadi kepikirannya banyak saudara. Terus juga saya selama 2 minggu bingung, tambah lama tambah drop, kondisi saya tambah naik, nggak batuk.
nggak batuk, nggak panas, tak pikir sama. Tapi nggak enak tuh, kayak rasanya napasnya udah sesek. Waduh, jangan-jangan ini dari napas. Tapi tak cium baunya, oh masih bisa bau gitu saudara. Kan kadang kan indera penciuman bisa hilang. Tak coba nggak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma napasnya toh. Sampai tak pencet gitu saudara. Tak pencet, ada sakit nih. Wah jangan-jangan di sini ada apa ini ya? Di paru-paru kan pneumonia. Saya sulit ngomong itu saudara. Pneumonia itu, jadi di paru-paru gitu. Jadi saya selama 2 minggu saya bingung. Sebelumnya saya ingat, sebentar saya agak panjang sedikit, sebentar nggak apa-apa 5 menitan. Saya diundang mendoakan orang. Orang ini di rumah sakit haji. Wah tempatnya pasien COVID rujukan. Saya bingung, saya berdoa. Saya selalu tanya Tuhan, bolehkah saya mendoakan? Boleh. Tuhan izinkan mendoakan. Puji Tuhan besoknya dia sudah keluar dari rumah sakit haji di rumahnya. Saya datang ke rumahnya, saudara. Waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya lihat itu ada satu roh yang ikut dia, tapi waduh kok ada roh yang gede hitam gitu ya. Saya datang ke tempatnya, ternyata anak-anaknya cerita semua gitu loh. Wah anaknya ada yang bisa, ada lihat apa? Saya tidak bicara di sini ya, ya setan itu nanti kurang baik ya kalau bicara di sini. Lihat setan dan segala macam gitu ya. Terus pulangnya saya sekarang mendoakan, saya kan suruh saya olesi minyak urapan. Dia sakitnya diabetes. Jadi bukan wabah ini, sakitnya diabetes. Saya olesi, saya tumpang tangan. Waktu saya olesi dan tumpang tangan, loh kok hangat? Saya kepikiran, waduh ini hangat ini. Dari rumah sakit hangat tahu saudara, agak demam dikit tuh. Waduh, kepikiran lagi ya. Sudah selesai, pulangnya masih dikasih hadiah, jimatnya dia. Jadi kayak dari kulitnya macan gitu ya, terus tulisan-tulisan anak, terus ada lagi. Waduh, saya bilang ini bukan bagian saya, nanti dibakar sendiri aja. Mau dititipkan saya sudah. Buat apa koleksi nggak bisa ya, dibuang sekali, buang saja gitu. Jadi saya akhirnya pulang sampai rumah. Nah, si katanya 2 hari setelah itu, jadi nggak enak itu. Jadi 2 minggu, saya berdoa, saya koreksi lagi. Tuhan kasih mimpi sama saya. Ada satu celah di saya yang saya celah tiba-tiba masuk, itu mungkin kesalahan buat saya, sehingga saya waktu melayani mungkin ada sesuatu yang timbal balik ke saya, tapi karena celah saya itu, terus saya doa lagi, Tuhan ampuni Tuhan karena kesalahan saya mengaku, Tuhan kasih mimpi loh, saya mengaku Tuhan ampuni kesalahanmu, dosamu sudah diampuni, bangkit. Itu firmannya saya nggak cari-cari, dosamu diampuni sebelah mana ya? Tapi kamu nggak cari ayatnya, tak baca dosamu sudah diampuni, enggak saudara. Saya bacanya urut toh, dosamu sudah diampuni, bangkit. Saya langsung bangkit, percaya gimana? Tapi bagaimana bangkit Tuhan? Lemes badan, nggak enak, mau apa nggak enak, makan nggak bisa, jadi perut ini nggak enak. Untuk makan sampai nggak makan saya, karena mungkin waduh ini asam lambung atau apa, tapi nggak makan apa-apa. Saya ini bingung gitu ya. Setelah selesai berapa hari, ya ini saya baca firman Tuhan. Kebiasaan saya itu minum Demacolin, saudara. Saya nggak perlu mesti obat flu. Mungkin saya sering masuk angin itu, jadi badan saya ini tak keroi terus, merah terus keroi. Tapi lama-lama yang merah dipencet ini sakit, karena kena tulangnya saudara. Jadi gini, jadi lama-lama wah ini mungkin ada sakit-sakit gini dulu karena keroan mungkin. Dikeroin terus sih, berapa hari sekali sampai isi saya, kamu habis keroan lagi. Ya gimana? Nggak enak semua badan keroan lagi. Jadi gitu ya, bener apa enggak tahu. Sampai sekarang itu saya nggak keroan saudara. Terus habis itu saya bingung toh, tanya sama Tuhan boleh nggak minum Demacolin atau minum madu atau minum yang lain? Tuhan cuma bilang minum air toh. Waduh Tuhan, ya saya minum air putih itu selama 4 hari. Saya untuk minum air putih badanku nggak enak terus saudara. Selama 4 hari, bayangkan saya harus merasakan badannya nggak enak selama 4 hari dan Tuhan tetap bilang minum air putih terus. Ini loh percaya firman, menuruti firmannya. Karena Tuhan itu yang menjadikan tidak menjadi ada. Kalau kita pakai pola pikir konsep kita, itu bukan Tuhan lagi yang kerjakan, tapi konsep pikir kita. Wes tak, kalau percaya sama Tuhan, percaya sama firman nih, percaya sungguh-sungguh dengan hati, sungguh-sungguh percaya. Minum air. Besoknya saya doa lagi, Tuhan, masa minum air terus ya berarti? Boleh enggak Tuhan? Pertama kali madu belum boleh ya, sama 4 hari. Saya doa lagi, Tuhan, ini boleh apa lagi Tuhan? Di Kidung Agung saudara, ada tulisan gini, penganan kismis. Waduh, ini makan roti kismis lumayan. Saya kalau paginya tuh minum apa itu tim ayam, tim telur saudara nggak tahu ya, ini baru saudara. Saya sendiri yang buat. Jadi telur dicemplungin gitu, tok aja diaduk terus dimakan gitu ya. Tim telur saya bilang. Ini makannya cuma itu gitu ya. Terus penganan kismis, saya bingung. Ternyata saya bangun, istri saya buat makanan ada kismis ya. Oh ya ini makanan kismis ya, saya makan. Terus setelah itu besoknya apa lagi Tuhan? Saya cuma tanya, saya nggak minum obat sama sekali.
Vitamin juga enggak, vitamin C yang biasanya tiap hari saya minum, saya enggak minum sama sekali. Cuma minum air karena Tuhan enggak bilang apa-apa soal vitamin. Saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau bilang sembuh-sembuh, walaupun saya sakit Tuhan bilang sembuh-sembuh. Tuhan bilang saya pulih-pulih. Karena yang membuat menyembuhkan itu Tuhan, yang menyembuhkan itu firman, yang menjadikan firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Apapun perjalanan kita, kalau firman sudah ngomong, tidak usah takut, tidak usah khawatir, pasti terjadi. Tapi yakinlah kalau itu Tuhan yang mengajarkan. Yakinlah kalau kita melakukan firman. Selesai itu jalan lagi. Dan lagi saya mulai, wah apa ya itu namanya apa saya lupa juga masih di Kidung Agung itu. Jadi saya minum kayak jahe itu loh, sudah boleh lagi. Jadi saya mulai parut lagi. Saya lupa, tapi bukan itu saya jahe itu bukan. Apa saya lupa, saya tidak ingat. Pokoknya jahe saya parut. Saya itu jalan lagi, mulai boleh ini madu. Ada tulisan madu. Soalnya ada tulisan madu. Oh berarti boleh makan madu kan? Mulai saya minum madu gitu ya. Sudah lebih enak karena kalau saya minum madu malam bangunnya agak lama, tenang, seger gitu ya. Jadi saya minum si malam. Selesai. Terus besoknya lagi dikasih lagi, aku bilang gini pagi-pagi. Pokoknya hari ini cari apa? Buah apel. Rumah saya jarang buah, saudara. Kalau saudara mau kirim buah aja. Tidak, ini tidak perlu saudara. Karena jarang buah memang di rumah saya. Jadi saya ini mau bingung beli buah apel. Saya cari akhirnya ke papaya. Waktu itu diskon Shopee. Sekarang sudah nggak ada saudara. Diskon Shopee potongannya lumayan. Saya beli di papaya. Beli yang mahal. Pak, apelmu ini mahal loh. Ya wes. Beli cuma 3 biji tok saudara, karena mahal. 3 biji ditimbang selesai pulang. Sampai rumah, waduh makan ini apel. Tak iris, gak enak saudara. Salah milihnya gitu. Tapi kan saya cuma tahu apel warna hijau, apel malang, apel batu. Terus harganya mahal, kalian ini mahal, beda dikit terus pasti enak. Tapi ternyata gak enak. Waduh, istri saya tak kasih juga gak mau. Gak enak, bos pokoknya habiskan sendiri. Salah mau minta. Yo, jadi saya terpaksa habiskan sendiri saudara. Ternyata besoknya berapa hari 2 hari itu sudah mulai baikan kondisi saya. Karena apel itu membuat bergairah, semangat gitu tulisannya. Kalau tanpa apel berarti nggak semangat gitu. Kayak cari apel saya, cari apel lah makan. Terus pokoknya saya nurut firman tak wis. Terus 2 hari lagi saya pergi ke mama saya. Pulang-pulang sama mama saya disambung apel. Wah, apel. Wah ini jajan nggak enak bisa nih dia tuh. Makan apel sih di rumah belum habis, masih nggak enak tinggal 1. Tambahin lagi 2. Saya pulang sampai rumah tak wih ini enak. Ini buat rebutan. Jadi tetap saya balik yang hijau saudara. Yaitu luar biasa sampai berapa hari lamanya Tuhan singkat cerita sembuhkan saya. Jadi yang pertama itu menuruti firman-Nya. Ingat saudara, hiduplah dengan firman. Tiap hari bacaan, lakukan tepat seperti itu. Bukan pintar-pintaran, bukan hebat-hebatan. Yang kedua, saya agak cepat. Yang kedua, itu bagaimana supaya kita tidak ada ketakutan, hidup di dalam kasih yang sempurna. Hidup di dalam kasih itu hidup di dalam perintahnya. Yang pertama apa perintahnya itu apa? Menuruti firman-Nya supaya hidup dalam kasih yang sempurna. Menuruti firman-Nya, saya ulangi lagi, baca firman. Kalau bukan firman, saudara cuma dapat firman umum. Hari ini cari firman yang khusus. Kalau firman umum saya dapat sakit, saya minum Demakolin langsung. Karena Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan. Saya minum obat Demakolin, saya minum madu, saya cari untuk kesembuhan, saya kerokan mungkin tiap hari dan segala macam. Tapi Tuhan ajar buat saya tidak kerokan dan segala macam. Saya cuma minum air, saya lakukan minum air sembuh saudara. Nggak pakai obat-obatan, nggak pakai biaya, gratis, murah. Kalau kurang air di rumah saya banyak air saudara. Terus yang kedua, bicara mengenai saling mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua saling mengasihi. Ayatnya di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Saya mungkin tidak akan perpanjang saudara. 1 Yohanes 4, tapi mudah-mudahan bisa selesai ini. 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, kasih sesama. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih-Nya sempurna. Saya bingung, saya tidak cari-cari Tuhan ajarin itu ternyata kasih yang sempurna. Saudara, saya sampai tulis gini. Untuk mengasihi memang tidak mudah. Ya saudara ya. Untuk mengasihi memang tidak mudah. Seringkali kita terima kekecewaan. Kalau kita berbuat baik, ternyata balasannya tidak baik. Seringkali kita memperlakukan dia baik, tapi kok tidak baik. Saudara mesti ingat, kalau kasih yang sempurna dalam hidup kita ini ada, semua itu tidak akan menghalangi kita untuk mengasihi. Nggak boleh. Kalau saudara masih belum bisa mengampuni, berarti hidup saudara masih dalam ketakutan. Saudara.
Orang tidak bisa mengampuni itu. Ayatnya 1 Yohanes 2. 5 menit ya selesai. Karena memang ini untuk masa ini harus lebih cepat sedikit ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai 11 saya baca ya. Agak cepat. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Jadi kalau ada kepahitan selesaikan hari ini, koreksi kepada sesama, membenci atau tidak senang atau fitnah dan segala macam, ayo cepat buang. Barang siapa berkata bahwa ia berkata di dalam terang, ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita sedang jalan, di depan kita ada lubang, di depan kita ada permasalahan, di depan kita itu ada batu yang gede, kita akan nabrak, saudara. Kalau ada lubang, kita akan nyemplung, bahasanya, saudara. Kita akan masuk lubang itu dan kita harus keluar. Kenapa? Karena hidup kita ini gelap. Ayo koreksi. Kalau kita ada ketakutan masalah keuangan, masalah sakit penyakit, koreksi 2 hal ini. Kalau kita sudah baik sama Tuhan, sama sesama baik, tidak usah takut. Kalau sama Tuhan, Tuhan pasti kasihkan kasih yang sempurna. Tuhan pasti selesaikan semuanya. Saya tutup dengan kesaksian. Saya tidak perpanjang mengenai ini. Ada berapa hari yang lalu? Ya hampir setengah bulan. Ya setengah bulan yang lalu, saudara ya. Setengah bulan yang lalu, saya ada satu orang itu telepon saya. Dia mungkin sederajat mungkin kepala cabang bank gitu ya di Surabaya. Omsetnya dia ini karena dia kepala bukan kepala cabang, jadi kepala kayak dia ada tim, tapi khusus itu ya, tinggi pokoknya. Nah dia ini terbesar nomor 2 se-Indonesia. Yang nomor 1 itu di Jakarta, yang nomor 2 dia di Surabaya. Dia telepon sama saya, Steve, kenapa? Aku ada masalah sama pimpinanku. Kenapa? Dia tuh fitnah aku. Ngomong-ngomongnya aku sih nggak benar. Wes, aku tak keluar aja gitu. Dia sudah posisi di atas. Saya bilang ini, yang pengen di posisi kayak Cici ini banyak. Gitu. Jadi dia posisi nomor 2 di Indonesia. Bank terkenal. Saya bilang, bank terkenal lumayan. Nomor 2 di Indonesia. Omset tertinggi. Gitu ya. Terus setelah itu saya nggak enak. Saya juga kata-katain saya nggak ngomong dan segala macam. Saya mau resign aja besok. Cici, saya tidak bisa doakan sekarang, nanti besok baru saya kasih kabar. Saya cuma baca firman Tuhan ini. Bagaimana Cik? Ya wes, besok saya mesti ketemu Steve sama pimpinan saya ini. Ya wes, singkat cerita, besoknya dia itu ketemu ya. Terus saya berdoa, saya kasih ayat, saya selalu baca 2 PL 2 BB. Saya cuma kasih ayat, saya sampaikan Cik, jangan Cik, dan segala macam saya sampaikan, jangan keluar Cik. Buat saya lebih gampang kamu keluar aja wis, daripada kamu tiap hari gesekan gitu, marah-marah, wis keluaran lebih cepat gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. Saya sampaikan, saya kasih dia ayatnya, dia bilang gini. Waktu saya sampaikan Cik, Tuhan itu gini, Cik, karena Cici tanya saya bilang gitu. Jadi saya tahu kejadian Cici semua. Dari awal Cici merintis dan sekarang ditulis semua kita. Gak masuk akal. Dia saya bilang, wah ada ya. Kamu bacanya gimana kamu? Kamu gimana bacanya? Cuma urut, iya, belum ada kayak gitu ya. Dari awal sampai akhir saya sampaikan Cici itu gini dan segala macam. Dia nangis terus saya dengar mau nangis malam-malam saya telepon. Mau nangis terus saya bilang Steve, sebelum kamu bilang gini, saya ini waktu ketemu sama orang itu, betul saya kayak dimarah-marahin, dikata-katain dan segala macam, dimalu-malu, dipermalukan, rekan-rekan di tempat dari nomor 2 di Indonesia, dikata-katain dan segala macam. Terus saya dimarahin sampai nangis dia bilang gitu. Dia setelah bilang dikasih nomor telepon sama temennya, dikasih nomor telepon seorang hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan, saya kenal hamba Tuhan ini. Dia biasa mendoakan gitu ya, peka juga. Dia kasih telepon hamba Tuhan ini. Setelah itu dia telepon, ngomong gini, kamu gereja mana? Dia bilang gini. Dia bilang gerejanya, dia gereja besar. Dia bilang gereja ini. Ya kamu ke gembala sana, ngapain kok ke saya? Gitu. Terus tiba-tiba didoakan. Jika kita didoakan, setelah selesai didoakan,
Sip, yang kamu sampaikan ini Sip, yang didoakan sama hamba Tuhan itu sama semua. Cuma hamba Tuhan itu bilang kasih karunia. Tapi firman Tuhan kasih karunia dalam hal apa? Diperjelas sama Tuhan di firman. Kalau kita dapat dari seseorang, itu hanya sepotong-sepotong. Tapi kalau firman, kita dapatnya lengkap. Kita harus mengarah kemana? Jangan takut soal apa misalnya gitu. Percaya apa? Tuhan aku harus kejaran apa? Minum air putih toh gitu. Tuhan masih ngomong, Tuhan hari ini kejaran minum madu. Ya pokoknya makan madu mungkin contoh kayak gitu. Dan makan secara khusus supaya lengkap. Setelah itu dia cerita, dia nangis, terus dia baca lagi. Besoknya dia cerita sama saya, Steve, kok tahu ya Tuhan ini ya? Kok tahu? Kenapa sih? Di ayat 5 dia berapa dia sebutkan? Saya tidak bilang sama dia di ayat 5. Saya bilang ayat yang lain. Ayat 5 malah saya nggak dapat. Saya nggak ngerti. Tapi waktu dia baca dari ayat 5, kenapa? Aku pegang daerah timur. Ditulis di situ daerah timur ayat 5 persis. Dia sampai nangis segala macam. Kemarin saya baru datang dia. Kira-kira sudah lama, sudah 2 mingguan. Saya datang lagi ke tempat dia. Saya ngobrol sama dia. Ada pembelaan juga. Sekarang bosnya itu sudah mungkin waktu itu dia dipanggil pimpinan paling atasnya lagi. Jadi kepala cabang di Surabaya dipanggil, diberhadapkan. Kamu kok gini sama rekan sama pimpinanmu kok gini? Kamu kok jalanmu kok gak benar? Kok kamu nikung? Kok kamu ngambil nasabahnya orang dan segala macam? Loh enggak, kamu kok nyuruh ini? Enggak. Terus dia tiba-tiba dalam hati gini, coba dipanggil orangnya timnya dia itu, coba ngomong apa betul dari saya gitu. Akhirnya gimana? Pimpinan dia dipanggil aja. Dipanggil berapa orang? Ini saya baru dengar ceritanya kemarin juga, jadi masih fresh ini. Saya dipanggil berapa orang? Ternyata setelah itu dia ngomong, enggak, untung Steve, enggak ada dari saya tidak pernah nyuruh dia ngambil nasabah orang lain, enggak sama sekali. Jadi hari itu yang memfitnah dia, kebetulan ada satu tempat juga sampai dibentak ini, dipermalukan hari itu. Jadi nggak usah khawatir, enggak mungkin salah. Kalau hari itu mungkin dia enggak datang, enggak sungguh sama Tuhan, dia nuruti emosinya, saudara. Dia akan keluar karena dia sudah menghubungi bank yang lain, dia sudah diterima. Tidak apa-apa saya masuk, cuman gajinya aku tidak bisa kayak kamu karena kamu sudah terlalu tinggi. Karena dia omsetnya sudah triliun, sudah terlalu tinggi dan segala macam. Saya tidak bisa gaji kamu, tapi dia sudah punya wacana pindah. Bahkan kemarin saya ketemu suaminya bilang ini sudah mau pindah, ini sudah mau keluar dan segala macam. Posisinya kan sulit di tempat itu. Jadi hari ini ayo kita belajar supaya tidak ada lagi ketakutan. Saya sudah mulai musik. Saudara, hidup tidak ada ketakutan itu hiduplah di dalam kasih yang sempurna. Bagaimana? Di dalam perintahnya. Turuti firman-Nya, dapatkan firman secara khusus, jangan secara umum. Ayo, saudara akan senangnya luar biasa. Karena Tuhan tuntun dengan caranya. Tidak usah takut pemeliharaan, saudara. Saya sama istri saya, anak saya hari ini, anak saya cukup gede, makannya banyak soalnya saudara, cuma di stop sedikit, tapi Tuhan juga cukupkan semuanya. Jadi mengucap syukur semua karena Tuhan pemeliharaan sampai hari ini. Saya tidak pernah khawatir. Sempat beberapa hari yang lalu karena ada sedikit kebutuhan, saya doa Tuhan, ini nanti saya punya kebutuhan ya Tuhan. Tidak lama, besoknya langsung ada berkat saudara. Tiba-tiba orang telepon dan memberkati saya. Saya bukan hamba Tuhan gede kemana-mana, tahu segala macam. Hari ini lakukan firman ini. Terus yang kedua, ayo koreksi. Ya, kalau saudara punya masalah dan ketakutan dalam ekonomimu, punya masalah ketakutan dalam kesehatanmu, ayo koreksi sama Tuhan. Tuhan kita Tuhan penyembuh. Kita tidak pernah bisa tahu dengan caranya sendiri. Kalau untuk ekonomi, Tuhan bisa tolong dengan caranya. Saudara, kalau saudara bingung dalam pekerjaan, tidak dapat hasil. Saya ini tidak kerja, saudara. Saya selama 4 bulan, 5 bulan tidak kerja sama sekali. Tuhan siapkan. Hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan mengucap syukur buat hari ini. Kau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Kasih-Mu itu melenyapkan ketakutan. Kasih-Mu dalam hidup kami menandakan bahwa ada kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau itu kasih. Saat ada kehadiran-Mu dalam hidup kami tidak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu cemas lagi. Apa yang menjadi pergumulan persoalan kami ke depan, kami tidak perlu takut lagi. Karena Engkau pasti menolong kami. Tuhan, hari ini kami mau koreksi diri kami. Apa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Saat kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, kami akan melakukan setiap firman-Mu.
Koreksi kami Tuhan. Apa ada kepahitan di sekeliling hidup kami? Apa ada kepahitan terhadap istri kami? Apa ada kepahitan terhadap suami kami? Apa ada kepahitan kepada teman-teman kami? Apa ada kepahitan kepada anak-anak kami? Tuhan, kami mau melepaskan hari ini Tuhan semua kepahitan itu Tuhan. Karena kami tahu saat kami pahit, kami hidup di dalam gelap. Saat kami hidup di dalam gelap, banyak perkara yang kami akan hadapi, banyak musibah akan kami hadapi. Bukan pertolongan, tapi banyak penghalang di depan kami. Karena terang-Mu tidak ada dalam hidup kami. Tuhan, ayo ajar kami untuk kami berjalan di dalam terang-Mu. Kami mau lepaskan semua kepahitan terhadap pimpinan kami, terhadap sesama kami, terhadap orang tua kami, terhadap sekeliling kami. Kami tidak mau pahit lagi, kami mau lepaskan Tuhan. Kami mau melepaskan bukan hanya dalam perkataan kami, tapi dalam tindakan kami. Kami mau mengasihi. Karena kasih-Mu yang sempurna memampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Karena kasih-Mu yang sempurna memampukan kami mengasihi-Mu, menuruti firman-Mu yang tidak mungkin jadi mungkin, mustahil tidak mustahil. Itu Engkau yang kerjakan Tuhan. Hari ini apapun pergumulan persoalan kami datang dan sama kami pulang. Ini bukan suatu kebetulan. Pribadi masing pribadi hari ini tempat ini Kau sadarkan setiap kami untuk kami balik kepada kasih-Mu yang sempurna, untuk kami lihat kepada kasih-Mu yang sempurna. Kami tidak mau ketakutan, sebab Engkau tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban buat kami Tuhan. Untuk bangkit kami mau kuat bersama dengan Kau, karena kami hidup untuk Engkau. Hidup kami adalah Kristus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Berkati gereja-Mu GBS Kapernaum, berkati jemaat-Mu yang hari ini hadir Tuhan. Mereka datang bersama mereka pulang. Mereka pulang menemukan damai sejahtera sukacita-Mu, bersorak-sorai, bersukacita, sebab mereka tetap dari hidup dalam pemeliharaan-Mu. Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami, Kau pasti pelihara kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau nyatakan hidup-Mu Immanuel. Kau nyatakan juga Kau bahwa Kau adalah Alfa dan Omega. Kau mengawali bersama kami. Kau juga bersama-sama dengan kami pada akhirnya. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati GBS ini, tambah-tambahkan jiwa-jiwa datang di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuliakan, menyembah Engkau. Berkati Pak Samuel dan istri dalam pengembalaan di tempat ini. Biar terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, tambah-tambahkan kebijaksanaan, kasih-Mu sempurna dalam keluarga tempat ini, sehingga gereja ini gereja yang banyak terjadi mujizat, banyak terjadi pemulihan. Tidak ada yang mustahil. Semua yang datang disegarkan. Semakin hari semakin serupa segambar dengan Kau. Yang hari ini datang dalam belenggu, pulang dilepaskan. Hari yang datang dengan problem masalah, pulang di tempat ini ada jalan keluar. Kau Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian, kebesaran, keagungan kami kembalikan bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah raya siang hari ini. Kau berkati pada kami mulai awal sampai pada akhirnya. Kau berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah melayani Bapak Steve Tendian bersama dengan keluarga. Kau berkati dalam pelayanannya, dalam kesehatannya. Kau jaga, lindungi, tutup bungkusi yang mau berkuasa darah-Mu. Pimpin kehidupannya senantiasa semakin Kau pakai, semakin urapi Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan Yesus Kau tempatkan nama-Mu untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk junior yang sudah memimpin puji-pujian. Kau selalu pakai rapi yang kamu pakai dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya. Kalau Erna, Kau berkati senantiasa Tuhan, tutup bungkusi dalam kuasa darah-Mu. Kau jauhkan dari segala halangan rintangan, dari segala orang-orang yang membutuhkan. Kau pimpin anak-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Pada pelayanan pimpin senantiasa Tuhan Yesus. Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-Mu Hendro yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Papua. Kau jaga, lindungi pada perjalanan. Kau buat sekali berhasil. Sekali Tuhan Yesus, bagaimana semua dapat dibayar. Kami percaya semuanya karena jaga lindungan-Mu. Kau tutup bungkusi anak-Mu selamat di sana. Jauhkan dari salah
halangan rintangan dan salah Tuhan wabah virus corona. Kau pimpin senantiasa Tuhan Yesus, Tuhan untuk anak yang sakit, saat ini kejamah pulihkan, sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar. Kau tutup bungkus kami berkuasa darah-Mu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, dan selain kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah marah bahaya, kecelakaan, ucapan sakit, penyakit orang jahat, masalah gangguan, serangan, kegelapan, masalah medik, satu serang balik anak kegelapan. Paling Tuhan bercurahkan berkat uang, makanan, pakai kesehatan, berkat kami, sejahtera, menjaga perlindungan-Mu. Senantiasa kehidupan kami, Kau berkati, jemaat-Mu sudah memberikan persembahan, kolekte maupun persembahan Tuhan Yesus, diakonia maupun perpuluhan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sucikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.